here, and here. You must expect. Halo sabun lovers dimanapun kalian bernapas, balik lagi bareng saya Abah. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Colombiana 2011, di mana film ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang sangat berambisi untuk membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Maka dari itu tanpa menunggu berlama-lama mari kita mulai filmnya dan next shoot. Sebuah negara dengan tindak kriminal yang sangat tinggi, yang dimana itu terlihat dengan dimulainya cerita film kali ini dengan memperlihatkan seorang mafia besar yang bernama Don Luis dan Don Fabio. Fabio adalah orang kepercayaan Don Luis untuk menjalankan bisnisnya, yang di sini dia memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dengan ditandai memberikan sebuah data tentang bisnis haramnya tersebut. Terlihat hubungan yang hangat antara mereka berdua, namun faktanya Don Luis memerintahkan orang kepercayaannya yang bernama Marco untuk menghabisi Fabio dan keluarganya tanpa tersisa. Menyadari dia dan keluarganya akan dihabisi oleh Don Luis, Fabio pun yang sampai di rumahnya memberikan sebuah chips yang berisi kopian data-data bisnis haram Don Luis kepada anak perempuannya yang bernama Catelia. In case anything happens, this. Que Dios te bendiga. Alih-alih keluar dari tempat tersebut bersama keluarganya, Fabio pun harus bertempur dengan anak buah Don Luis yang di luar sana sudah mengepung tempat tinggalnya tersebut. Naas kematian kedua orang tuanya harus disaksikan langsung oleh Catelia dan tersisalah hanya tinggal ia seorang. Marco yang mencoba membujuknya untuk memberitahu di mana chips itu berada, namun Just tell me, sweetheart. You killed Don Luis. ya, hal yang mengejutkan pun dilakukan oleh anak seusianya yang dimana dengan beraninya dia menusuk tangan Marco dan berhasil melarikan diri yang membuat Marco dan anak buahnya terkucat kecot. Catelia pun tiba di sebuah kantor kepolisian dan memberikan chips data-data penting di mana itu adalah jalan dia untuk keluar dari negara tersebut. Sampailah Catelia di Miami, yang dimana di sana dia bertemu dengan seorang pria dan mengantarkannya dia kepada pamannya. Dia adalah Emilio, kakak dari ibunya, yang dimana Emilio adalah seorang mafia kelas menengah di kota tersebut. Mengetahui keponakannya selamat, dia pun cukup senang dan membawanya ke rumah dan bertemu dengan ibu atau neneknya Catelia. Beautiful eyes. Berbeda, anak kecil pada umumnya yang memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter, seniman, atau wanita karir lainnya. Di sini dia memiliki ambisi menjadi seorang kesatria wanita seperti Sena, atau tepatnya menjadi seorang pembunuh. I want to be a killer. Sure. Lima belas tahun setelah kejadian, kita akan melihat Catelia yang sudah balik atau dewasa, yang dimana dia harus ditahan karena kasus mabok AM di jalan dan menabrak kendaraan polisi yang sedang terparkir. Bersamaan itu pun ada seorang narapidana yang bernama Gennaro, di mana dia adalah napi yang memiliki sebuah kasus besar. Itu terlihat dari ketatnya pengamanan.
Dan di sini kita akan diperlihatkan sebuah fakta bahwa Catelia yang masuk ke dalam penjara pun memiliki misi, yaitu misinya adalah untuk membunuh Gennaro atau napi tersebut. Dengan kecerdasan, kecerdikan, dan kepintarannya di bidang kimia, dia pun mampu berpindah-pindah tempat tanpa diketahui oleh siapapun. Catelia pun berhasil melumpuhkan satu penjaga yang sedang pipis di WC dan berhasil masuk ke sel di mana Gennaro berada. Dan Gennaro pun harus menjadi jenazah di mana suara tembakan itu membuat semua anggota kepolisian berkumpul untuk mencari pelaku pembunuh Gennaro. Namun ketika polisi-polisi itu mencari di setiap sudut sel pun, Catelia sudah berada pada posisi semulanya. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan anggota FBI yang bernama Agen Ross, di mana beliau yang memeriksa jenazah Gennaro pun tak merasa keheranan karena di mayat tersebut memiliki suatu tanda yang seperti bunga pada tubuhnya. Hal itu pun menandakan bahwa pelaku pembunuhan Gennaro dan kasus-kasus sebelumnya adalah pelaku yang sama. Sedangkan di polsek tempat kejadian, Catelia berhasil keluar dengan santainya dengan berpura-pura seolah tak mengetahui apa yang telah terjadi. Sedangkan di sisi lain kita akan melihat Don Luis dengan keadaan sehat walafiat yang dimana dia kedatangan tamu yang bernama Richard. Richard sendiri adalah anggota CIA atau CIA yang bekerja sama dengan Don Luis. Di mana kedatangannya beliau meminta Don Luis untuk membereskan pelaku yang membunuh mafia-mafia yang tak lain pelakunya adalah Catelia. Mengetahui tentang matinya 22 orang mafia dan tanda bunga pada jasadnya membuat Don Luis ketar-ketir karena dia tak ingin menjadi target selanjutnya. Di mana Don Luis menduga itu adalah ulah dari anaknya Fabio, rekannya yang ia bantai 15 tahun yang lalu. Don Luis pun menyalahkan Marco karena tak mampu menghabisi semua keluarganya Fabio. Told you. Everyone dead. Down to the dog. We'll fix it. Scene berpindah ke Agen Ross yang sedang memecahkan kasus tersebut. Dia menjelaskan matinya beberapa korban dengan cara-cara yang sangat profesional. Di sini dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu orang-orang yang masuk ke dalam sel sebelum jam 12 siang, tepatnya beberapa jam sebelum kejadian. That station before 1:50. Everyone. Which means Setelah selesai dengan aktivitasnya menghabisi satu mafia, kini Catelia pun meregangkan hormon-hormon kedewasannya dengan menemui kekasihnya yang bernama Danny. Danny sendiri mengenal Catelia dengan nama Jennifer, di mana Danny tidak mengenal siapakah sosok asli sebenarnya Jennifer yang akan ia kencani malam ini. Di siang hari tepatnya di sebuah laundryan, Catelia pun menemui Emilio, di mana dia mendapatkan tugas untuk membunuh seorang pria alias pemimpin gangster Najio yang bernama Kentung. Kini dia berada di Kepulauan Karibian dengan membawa uang sekitar 50 juta dolar dari rekan-rekan mafianya. Di samping itu, Emilio kecewa dengan aksi Catelia yang membuat sebuah tanda pada korban-korbannya tersebut. Karena menurutnya itu sama saja mengundang Don Luis di mana itu akan membahayakan dia dan keluarganya. Catelia sendiri tetap menyangkal bahwa hal itu tidak akan berpengaruh kepada dia dan ibunya. We love you, Cuddle. Not you or anybody's gonna watch my back until it's done. Tepat di Karibia kita akan melihat Kentung yang menjadi target selanjutnya, yang saat ini beliau tengah berpesta dengan kupu-kupu malam. Tight. yes, sir.
Meski dalam keamanan ketat pun Catelia mampu memasuki tempat tersebut dengan menyelinap melalui kolam yang berisikan 2 ikan hiu. Kentung pun lalu terbangun dengan tanda bunga di tubuhnya. Itu menandakan bahwa kini dia sangat dekat dengan kematian. Melihat semua anak buahnya yang telah mati tergeletak, Kentung pun mengambil senjata dan mencari tahu siapakah pelakunya. Tepat posisi Kentung yang berada di tengah kolam, secara mengejutkan Catelia pun muncul tepat di depan matanya. Turn around. Tanpa banyak bicara, Catelia pun menembak Kentung dan membuatnya menjadi pakan hiu-hiu tersebut. Beberapa hari setelahnya, terlihat Catelia yang baru bangun terlambat yang habis indahoy dengan Denny. Dia pun segera menemui Emilio di sebuah perpustakaan, di mana Emilio sangat marah dengan sikap huras hulunya dia yang tetap memberikan tanda pada korban-korbannya tersebut. Hal itu membuat terbunuhnya rekan Emilio yang di mana dia telah dihabisi oleh Marco yang mencari keberadaan mereka. Di kafe sendiri Denny tengah berbincang dengan temannya yang bernama Rian. Di sini Denny menceritakan tentang pacar jadi-jadiannya yang datang hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Denny pun menunjukkan foto Catelia kepada Rian yang ia ambil secara diam-diam saat Catelia tertidur. Sebagai sahabat yang baik pun Rian secara diam-diam mengirimkan foto Catelia kepada saudaranya yang bekerja di sebuah kantor kepolisian untuk mencarikan informasi tentang Catelia. Third precinct. You got that picture? Namun, itu menjadi bencana tersendiri untuk Catelia karena dengan foto tersebut agen Ross mampu melacak siapakah pembunuh-pembunuh mafia selama ini. Chicago, third precinct. Get somebody down there now. Dan ketika mereka tengah berbincang melalui telepon pun, Denny menceritakan tentang foto yang ia ambil ketika Catelia yang tengah tertidur di ranjang. Disinilah Catelia menyadari bahwa posisinya kini sudah tak aman lagi, yang dimana dia menyadari bahwa perbincangan mereka kini tengah disadap dan di bawah sendiri sudah banyak FBI yang tengah menuju ke apartemennya. Catelia pun berhasil lolos dengan cara meledakkan salah satu tembok dari ruangan lain, di mana dia juga tak lupa mengambil senapan yang ia taruh di salah satu penghuni apartemen lain. Under every car. Look at every boot. She's here. Tibalah dia di rumah pamannya, dia pun sangat terkejut mengetahui bahwa nenek dan pamannya yang sangat ia sayangi kini telah tewas. Penyesalan mendalam pun sangat ia tunjukkan dan hal itu pun membuat dendam dan ambisinya untuk membunuh Don Luis semakin besar. Tibalah malam terlihat agen Ross yang sampai di rumahnya pun mendapati Catelia yang sudah berada di belakangnya dan menodongkan senjata tepat di kepalanya. Terungkaplah di sini kenapa ia selalu memberikan tanda pada mayat-mayat yang ia bunuh, di mana tujuannya untuk memancing Don Luis keluar dari tempat persembunyiannya. Namun karena kinerja polisi yang terlalu lambat, dia pun harus dengan terpaksa melakukannya sendiri. Di sini dia menceritakan alasan yang membuatnya menjadi seorang pembunuh. Itu dikarenakan kedua orang tuanya yang harus mati di depan matanya saat ia masih belia. Di sini Catelia meminta agen Ross untuk membantu dirinya yang jika tidak dituruti maka keluarganya menjadi taruhannya. Di siang hari pun agen Ross menemui Richard untuk menanyakan lokasi di mana Don Luis berada, yang dimana Richard lebih banyak mengetahui tentang mafia-mafia asal Kolombia tersebut, seolah-olah menyepelekan perkataan agen Ross yang mengatakan keluarganya dalam bahaya jika Richard tidak memberitahunya. Namun
Ya, sebuah tembakan peringatan pun diberikan oleh Catelia, di mana Richard pun dibuat rewas atau kaget dan akhirnya dia pun memberitahunya. Mengetahui tempat lokasi Don Luis berada, Catelia pun tengah bersiap-siap menyerang dengan persenjataan lengkap dan ditemani dua anjing yang sangat setia kepadanya. Terlihat Don Luis dan anak buahnya yang tengah mengatur rencana penyerangan, muncullah sebuah roket balistik yang membuat mereka porak-poranda. Tak terkecuali beberapa anak buah Don Luis yang berada di dalam mobil, mereka pun telah habis diberondong dengan senapan serbu oleh Catelia. Don Luis pun bersembunyi di sebuah ruangan rahasia, sedangkan Marco mencoba menaklukkan Catelia bersama antek-anteknya. Namun itu tidaklah mudah di mana Catelia yang sudah sangat terlatih pun mampu menghabisi mereka satu persatu, dan hal itu pun membuat bulu kuduk Don Luis merinding. Tersisa hanya tinggal Marco di mana anak buahnya yang lain harus tewas mengenaskan dan terjadi pertarungan antara Marco dan Catelia meski ukuran tubuhnya yang tak sebanding. Catelia pun bertubi-tubi mendapatkan bogeman dari Marco yang membuatnya hampir saja kalah, namun faktanya tetaplah jagoan yang harus memenangkan pertarungan tersebut. Don Luis sendiri berhasil kabur dengan menggunakan sebuah mobil yang terparkir, di mana perjalanannya harus terhambat oleh sebuah kendaraan yang sedang mengangkut sampah rumah tangga. Marco? Terdengar suara dering telepon di mana itu adalah Catelia yang ternyata ini adalah sebuah perangkap yang dibuat oleh Catelia dengan sedetailnya, di mana dua dogi yang tadi ia bawa sudah menunggu beliau di dalam mobil tersebut. Dan film pun selesai. Ingat, apa yang kita tanam itu yang kita petik, apa yang kita berikan itu yang kita dapatkan. Selalu memberikan kebaikan, tak khayal keburukan menghampiri kita. Saya, Abah yang bukan siapa-siapa, mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.